Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Fadilah Julio Dwi Samputra dengan NIM 1203849 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah seni rupa dan desain pada masa kemerdekaan periode tahun 1945 sampai 1950. Bila pada masa pendudukan Jepang, para seniman dilanda ketakutan untuk mengekspresikan keinginan merekanya melalui karya seni mereka, karena tentara Jepang sewaktu-waktu akan menciduk mereka. Maka di masa ini mereka lebih bebas berekspresi. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, kontribusi para perupa di dalam perjuangan juga dibuktikan pada sejumlah poster yang diproduksi pada masa itu. Kebanyakan merupakan poster-poster politik dan propaganda perjuangan. Salah satu poster yang cukup populer saat itu berbunyi, "Bung, ayo Bung", yang merupakan karya kolaborasi dari Affandi dan Chairil Anwar. Pada masa revolusi fisik, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan antara 1945 sampai 1950, seniman-seniman terkemuka dari Jakarta dan Bandung banyak pindah ke Yogyakarta. Pada masa ini, walaupun mengalami gejolak sosial dan politik, seniman modern Indonesia mulai menemukan identitas profesinya. Organisasi dan sanggar seni budaya bermunculan di berbagai wilayah di Jakarta, seperti Jogja, Surakarta, Bandung, Jakarta, serta di Sumatera seperti di Medan dan Bukit Tinggi. Situasi politik selama memperjuangkan kemerdekaan dan kedekatan dengan para pemimpin perjuangan memaksa kebanyakan seniman untuk menyatu dalam cita-cita kemerdekaan. Hal ini tercermin dari tujuan organisasi maupun sanggar seni yang muncul serta dari karya mereka. Diskusi dan perbincangan mengenai seni tidak lepas dari usaha perjuangan kemerdekaan. Tema kehidupan perjuangan dan keinginan mendokumentasikannya melalui karya seni banyak ditemukan pada masa ini. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa kemerdekaan diantaranya Pelukis Front yang berada di Bandung dengan tokoh Sujoyono Kerton, Affandi, dan Hendra Gunawan. Aspirasi dan aktivitas yang pernah dilakukan oleh organisasi ini salah satunya menggambarkan situasi perang kemerdekaan. Lalu pada tahun 1946 sampai 1950 ada organisasi gelanggang yang bertempat di Jakarta dengan tokoh seperti Muchtar Appin, Heng Ngantung, dan Chairil Anwar. Aspirasi dan aktivitas yang pernah mereka lakukan diantaranya menemukan identitas budaya Indonesia, memasyarakatkan perkembangan terkini terutama di kalangan penyair, penulis, dan seniman, lalu mengeluarkan manifesto surat kepercayaan gelanggang. Kemudian di tahun 1946, ada organisasi Seniman Indonesia Muda yang berdomisili di Jogja, dengan tokoh Hendra Gunawan, Affandi, Kusnadi, Surdarso, Trubus, dan Sasongko. Lalu aktivitas yang pernah mereka lakukan salah satunya adalah membuat poster nasionalis anti Belanda. Kemudian pada tahun 1947 sampai 1950 ada kelompok pelukis rakyat yang berdomisili di Jogja juga dengan tokoh Hendra Gunawan, Affandi, Kusnadi, Sudarso, Trubus, dan Sasongko. Aspirasi dan aktivitas yang pernah mereka lakukan diantaranya menstimulasi moral masyarakat selama perjuangan melawan Belanda, membuat poster dan lukisan yang mendokumentasikan peristiwa revolusi kemerdekaan, lalu merupakan sempalan SIM dan menjadi cikal bakal dari Lekra. Apa sih Lekra? Kita bakal bahas di slide selanjutnya. Lalu pada 1948,
ada organisasi Gabungan Pelukis Indonesia yang bertempat di Jakarta dengan Afandi, Zaini, dan Usman Effendi yang merupakan tokoh dari kelompok ini. Salah satu aspirasi dan aktivitas yang mereka pernah lakukan adalah menyuarakan bahwa politik seharusnya dipisahkan dari seni. Ini typo ya. Nah, setelah perjuangan kemerdekaan tercapai dan revolusi fisik yang menyertainya telah terlampaui, kondisi sosial politik rakyat Indonesia kembali bergejolak, terutama untuk mencari stabilitas dan untuk memenuhi segala kebutuhan yang porak-poranda akibat revolusi. Pemerintah masih mengalami perubahan-perubahan dan rakyat kadang terabaikan. Berdasarkan kebijakan politik, saat itu muncullah banyak partai. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia dengan Yubar Ayub sebagai sekretaris umumnya. Sebagai salah satu partai politik yang cukup kuat pada masa itu, PKI memiliki beberapa organisasi yang berafiliasi di bawahnya. Untuk bidang kebudayaan, berdirilah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra pada 17 Agustus 1950 dengan prinsip seni berpusat pada politik. Dan yang kedua, seni harus merefleksikan image yang realistis dari rakyat jelata dan harus dapat dengan mudah dipahami masyarakat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, seni untuk rakyat, di mana seni yang berpusat pada masyarakat. Konsep ini didasari oleh pemikiran sosial realisme. Konsep di atas menjadikan seni sebagai alat kampanye politik dan menghambat perkembangan konsep seni lain di Indonesia. Konsep seperti ini mendapat pengaruh dari ajaran Marxis dan Mao Zedong. Nah, di sebelah kanan ini merupakan foto dari kantor sekretariat Lekra yang berada di Jalan Cidurian. Lekra berkembang sangat pesat dan menjadi organisasi yang populer di antara organisasi-organisasi budaya lain yang berafiliasi pada organisasi politik pada masa itu, seperti Lembaga Kebudayaan Nasional yang berafiliasi dari Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia dengan afiliasi Partai Nahdlatul Ulama, dan Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia, afiliasi Partai Kristen Indonesia. Beberapa seniman terkenal yang menjadi anggota Lekra antara lain Pramodia Anantatoir, Basuki Resbowo, Bujung Saleh, Hendra Gunawan, Yubar Ayub, Bakri Siregar, Joko Pekik, Amrus Natalsya, Heng Ngantung, dan lain-lain. Meskipun Lekra merupakan organisasi yang dominan, tidak semua seniman menyetujui untuk bergabung dengan Lekra. Meskipun demikian, orientasi mereka untuk dekat dengan rakyat kecil dapat diterima oleh beberapa seniman, seperti Afandi, S. Suyoyono, dan lain-lain. Beberapa sanggar non-Lekra diantaranya Sanggar Bambu yang berdomisili di Yogyakarta, Sanggar Angin yang berdomisili di Surabaya, dan Organisasi Seniman Indonesia yang bertempat di Jakarta. Nah, ini merupakan beberapa karya seni yang dihasilkan pada periode 1945 sampai 1950-an. Di antaranya ini ada karya dari Heng Ngantung dengan judul Mengungsi. Lalu ada karya dari seniman Afandi dengan judul Laskar Mengatur Siasat. Lalu di sini ada karya Hendra Gunawan dengan judul Tiga Pelacur. Dan ini ada karya dari Joko Pekik yang berjudul Penjaga Malam. Yang keempat, di sini ada karya yang merupakan hasil dari S. Suyoyono dengan judul Gerilya. Dan yang terakhir, di sini ada karya dari Oto Jaya
dengan judul Pagelaran Wayang Kulit. Ada masih banyak lagi karya seni yang dihasilkan dari periode ini, dan ini beberapa contohnya yang menggambarkan situasi pada periode tersebut. Itu tadi merupakan sejarah singkat dari seni dan desain pada masa kemerdekaan, periode 1945 sampai 1950. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.